Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-9, di mana di sini judulnya adalah Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Kita akan melihat bagaimana tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel merupakan satu pemberian yang bersyarat. Artinya ada satu perjanjian yang Tuhan adakan bersama dengan bangsa Israel, dan ketika bangsa Israel ada di dalam perjanjian itu, maka tanah itu menjadi milik mereka. Tanah yang adalah milik Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Jadi di sini kita ditawarkan satu perspektif yang berbeda. Kita memang adalah seorang pewaris. Tapi pada saat bersamaan seperti Pak Pendeta bilang, kita juga perintis. Hanya pada saat bersamaan kita juga narapidana. Narapidana dari apa? Narapidana dari harapan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita. Sepanjang triwulan terakhir tahun 2025 ini kita membahas dari kitab Yosua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Tentunya kami senang juga untuk mendapatkan komentar-komentar, kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Emi untuk membacakan. Dari Manalo, Washington. Terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sabat yang sangat luar biasa, sehingga dapat dimengerti dengan baik dan dapat dibawa di diskusi Sekolah Sabat di gereja. Kemudian dari Exodia Rahel, Shalom, terima kasih untuk Sekolah Sabat, ini sangat sempurna. Lalu dari Asep Ronsumbre, terima kasih untuk pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang begitu indah, salam dari Papua Tengah. Amin, terima kasih. Stephen? Baik, dari Gerti Susanti Manik, terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sabat, membantu saya selalu untuk saya lebih mudah untuk mengerti. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya dari Gondipar Sorio. Shalom Hope Channel, diskusi Sekolah Sabat. Kami amat diberkati dengan diskusi Hope Channel ini yang amat indah, jelas, dan senang diterapkan di kelas kami juga. Tuhan memberkati kita semua, amin. Salam dari cabang Sekolah Sabat Timbo, Game AHK Somodon, daerah Tuaran, Sabah Mission. Amin. Pendeta? Dari akun ada tertulis, amin, terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati Hope Channel dan semua partisipan yang bertugas di diskusi Sekolah Sabat. Semakin semangat karena channel ini sangat membangun iman dan pengetahuan akan firman Tuhan. Dari Alvin Sape, terima kasih pembahasan pelajaran Sekolah Sabat, semoga kita semua terberkati oleh karena Tuhan. Kemudian yang terakhir dari Willy Sui, amin, puji Tuhan, terima kasih penjelasannya, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Senang sekali kami bisa mengetahui bahwa program diskusi Sekolah Sabat ini bermanfaat untuk teman-teman semua, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan di tangan saya sudah ada buku Sekolah Sabat. Walaupun kita sudah hampir di akhir-akhir dari pelajaran Sekolah Sabat kita, tapi masih ada stok kalau teman-teman rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sabat ini, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sabat, baik yang triwulan ini, kalaupun teman-teman memang agak sulit setiap kali untuk mendapatkan Sekolah Sabat, boleh juga pesan untuk yang selanjutnya contohnya. Jadi supaya kita sudah bisa menghitung dan kira-kira berapa yang akan dikirimkan ke tempat Bapak Ibu semua secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran ke-9, di mana di sini judulnya adalah Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Kita akan melihat bagaimana
tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel merupakan satu pemberian yang bersyarat. Artinya ada satu perjanjian yang Tuhan adakan bersama dengan bangsa Israel, dan ketika bangsa Israel ada di dalam perjanjian itu, maka tanah itu menjadi milik mereka. Tanah yang adalah milik Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kita akan mempelajari apa yang bisa kita lihat dari pelajaran pekan ini. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, menaklukkan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran ke-9 dengan judul Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Emi. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami sangat bersyukur atas kebaikan dan kesempatan kami boleh mempelajari tentang firman Tuhan, bahkan lewat diskusi sekolah sahabat. Kami memohon kiranya roh Tuhan menyertai kami di tempat ini ketika kami berdiskusi. Kami pun boleh menemukan pelajaran dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di hidup kami saat ini. Tuhan juga berkati seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang menyaksikan, sehingga lewat diskusi dan program ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dan kami semua yang di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan memohon serta bersyukur di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Pelajaran kita pekan ini akan melihat bagaimana atau fakta bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang sebelumnya adalah mereka budak. Dari Mesir keluar ke padang gurun, dari Mesir yang mereka budak tidak memiliki tanah, walaupun sebelumnya mungkin di zaman Yusuf ada ya gitu, tapi ketika mereka sudah jadi budak mereka tidak memiliki tanah, dan ketika generasi budak ini habis, mereka menjadi generasi pengembara yang tidak juga memiliki tanah, dan ketika masuk ke tanah perjanjian maka Tuhan memberikan satu pemberian yang sangat berharga kepada mereka, yaitu tanah perjanjian. Kalau teman-teman di sini ada nggak pemberian berharga dari orang lain yang rasanya pernah dikasih kepada kalian, Emi? Kalau mau diingat-ingat sih Kak, sebenarnya pemberian berharga banyak pasti. Tapi kalau aku mungkin melihat dari yang sekarang, di waktu yang beberapa belakangan ini. Jadi ada satu pemberian berharga yang menurut aku itu paling berharga sih, karena waktu itu memang sangat butuh barang itu, dan itu adalah handphone ini. Wah. Handphone ini. Itu dia ulang tahun ya? Iya benar. Jadi memang waktu itu sangat butuh karena handphone yang sebelumnya sudah lemot sekali. Jadi ketika dikasih ini sesuatu yang sangat berharga itu. Berharga karena HP-nya atau kayak karena yang ngasih? Dua-duanya Pendeta. Pendeta jangan pancing-pancing dulu. Masih lama diskusi kita masalah. Diperdalam.
Kalau Stephen apa? Seperti Emi sampaikan, sepertinya banyak ya. Hmm. Harusnya banyak pemberian dari orang yang berharga, tapi untuk saat ini mungkin tempat tinggal. Hmm. Jadi dia kasih tempat tinggalnya untuk saya tinggali secara gratis gitu. Oke. Saya sangat bersyukur untuk itu, sangat berharga. Kalau pendeta? Yang berharga banyak ya memang. Iya. Kayak mungkin yang paling berharga pertama itu anak-anak, kemudian dari Tuhan. Kemudian ada juga waktu itu saya pernah dikasih tas sama mantan saya, yaitu istri saya sekarang. Itu karena orangnya atau barangnya pendeta? Dua-duanya. Kayak kata Ebi tadi. Terus, Sama dong. mungkin yang paling berkesan itu waktu saya melayani di Cikampek. Waktu itu ada, kami kan buat kayak les bahasa Inggris untuk anak-anak tetangga kan. Jadi ada sekitar 8 anak-anak yang datang. Kemudian pas kami mau pindah ke Jakarta, tiba-tiba orang tuanya datang. Ya karena kami kan nggak bilang-bilang mau pindah kan. Tiba-tiba itu mau pindah aja. Terus tiba-tiba orang tuanya datang, kemudian Pak Pendeta ini ya, ini ada 3 baju untuk Pak Pendeta. Pak Pendeta pilih 1. Kami jualan di depan. Mereka bukan orang kaya, bahkan mereka itu tinggal di toko tempat mereka jualan sebenarnya. Tapi mereka bilang ini Pak Pendeta boleh ambil 1 untuk Pak Pendeta. Dan itu saya masih simpan sekarang batiknya. Begitu, itu pilihan berharga, pemberian yang sangat-sangat berharga bagi saya. Oke, terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Nah, kita akan lihat nih bagaimana tanah perjanjian ini juga merupakan pemberian berharga dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi di pelajaran kita yang pertama di hari Minggu itu penulis Sekolah Sabat membandingkan Kanaan, tanah perjanjian dengan Eden, Taman Eden yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Apa sih sebenarnya hubungannya di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, Emi? Kalau dibaca ya Kak, dari yang hari Minggu ini memang kalau dari yang aku lihat sama-sama hubungannya itu Eden dan Kanaan. Pertama, 2 tanah ini adalah tanah yang berkelimpahan kan. Eden juga kalau kita lihat di Keluaran 3 ayat 8, kemudian Kejadian 3 ayat 2. Kejadian 2 maksud saya di Eden, kemudian tanah Kanaan itu berkelimpahan di Keluaran 3. Kalau kita bisa lihat di situ ada betapa berlimpah sebenarnya tanah ini. Nah, kemudian tapi kalau di Eden kan kita tahu ada peristiwa di mana manusia itu akhirnya membuat kesalahan seperti itu. Sehingga pada akhirnya mereka, kalau pelajaran Sekolah Sabat ini bilang kehilangan tanah itu, hak milik mereka. Sehingga itulah datang Kanaan, tanah perjanjian yang dimana nantinya mereka akan memiliki tanah lagi gitu, warisan yang baru seperti itu. Iya, mungkin melanjutkan dari apa yang Emi sampaikan. Jadi ketika di Eden, Tuhan menyiapkan satu tempat untuk manusia dan terjadi terjadi satu kesalahan di sana dan akhirnya mereka keluar. Ketika mereka keluar, mereka tidak punya tempat yang ideal menurut pandangan Tuhan tentunya. Dan ketika mereka tidak mempunyai sesuatu yang ideal, ternyata kasih Tuhan nggak sampai di situ. Kasih Tuhan nggak sampai kasih hukuman, memberikan sesuatu yang tidak ideal, tempat yang tidak ideal dengan situasi yang berdosa. Justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya, bisa dibilang hubungan mereka yang sempat putus di Taman Eden ingin dipulihkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan menyiapkan sesuatu dalam bentuk perjanjian, tapi ini tempat untuk umat pilihannya. Itu mungkin saya bisa lihat. Mungkin menyembuhkan juga apa yang disampaikan oleh Emi dan juga Bang Stephen ya. Di sini kita lihat bahwa ada satu tipologi eskatologi sebenarnya istilah secara teologi. Dan ini juga nyambung kepada pelajaran kita pekan depan yang menggunakan istilah yang sama. Jadi kalau Eden itu tadi seperti yang bilang oleh Stephen bahwa ini mewakili hubungan yang sempurna dengan antara manusia dan Tuhan, di mana manusia itu bisa berbicara dengan Tuhan secara terbuka, ada 4 sungai yang mengalir, kemudian ada taman yang indah. Nah, Kanaan itu memiliki resemblance atau kemiripan yang sama dengan Eden. Contohnya kelimpahan, konsep kelimpahan ya. Ada 4 sungai kan, kalau 4 sungai itu kan satu hal yang subur ya. Kita biasanya kalau orang-orang zaman dulu hampir semua kota itu dibangun dekat sungai. Ya, contohnya kayak Jakarta kan dibangun dekat sungai Ciliwung. Oke. Kemudian Solo juga kan itu kan dibangun di dekat sungai. Babylon itu dibangun di sungai apa itu biasanya? Kan nggak tahu ya, sungai Tigris, sungai Efrat kalau nggak salah ya. Hampir semua civilization, peradaban besar itu dibangun dari sungai. Jadi dan kemudian ketika memang
Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, Tuhan berkata bahwa tanah Kanaan itu adalah negara yang berlimpah susu dan madu. Jadi konsep kelimpahan itu sangat kuat. Kemudian kita juga melihat bahwa baik Eden dan Kanaan itu menjanjikan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Di Eden itu Tuhan bicara secara terbuka, tapi di Kanaan itu Tuhan hadir melalui Ka'bahnya. Nah, tapi pada saat bersamaan, Kanaan itu juga seperti satu Eden yang dipulihkan. Jadi kalau kita semua gagal di Eden, Kanaan itu menjadi satu Eden yang baru, di mana mereka itu bisa menjalin hubungan yang ideal dengan Tuhan. Jadi semuanya ini menunjuk kepada satu bumi yang baru, di mana mereka bisa memperoleh harapan akan kehidupan yang lebih baik, dan juga satu hubungan dengan Tuhan yang berbeda. Jadi Eden itu adalah satu prototipe dari semua tempat kudus, dan tanah perjanjian itu juga menandakan satu ritme yang harus mereka lalui lagi, di mana mereka akan diberikan Eden yang baru, yang benar-benar indah, benar-benar berbeda, dan merupakan satu kelepasan dari semua perbudakan yang mereka alami di Mesir dan juga selama perjalanan mereka. Begitu. Oke, terima kasih Pendeta. Dan kita belajar juga ya di buku Sekolah Sahabat kita bahwa Taman Eden diberikan kepada Adam dan Hawa, sama seperti tanah Kanaan juga diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sebenarnya kepada Abraham dan keturunannya, dan dikatakan di sini tanah itu tetap menjadi tanah perjanjian selama 400 tahun. Para bapa leluhur tidak benar-benar memiliki tanah itu. Tanah itu bukan milik mereka, sehingga mereka tidak dapat memberikannya kepada anak-anak mereka sebagai warisan. Sebaliknya, tanah itu adalah milik Allah, sebagaimana Taman Eden adalah miliknya. Adam dan Hawa tidak melakukan apapun untuk mendapatkan Taman Eden, dan Israel juga tidak melakukan apapun untuk mendapatkan tanah itu. Jadi tanah perjanjian adalah pemberian Allah berdasarkan inisiatifnya. Nah, dengan melihat fakta ini, kita juga belajar bahwa segala milik yang kita rasa mungkin milik kita gitu ya, bukan benar-benar milik kita, tapi pemberian dari Allah. Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pemikiran kita? Bagaimana dengan menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, pemberian Allah, termasuk juga keselamatan kita, itu dapat berpengaruh kepada cara berpikir kita. Untuk mengetahui kalau sebenarnya segala sesuatu itu adalah dari Allah dan milik Allah gitu Kak. Itu sebenarnya cukup untuk mengajar kita ataupun saya juga secara pribadi bahwa saya ini perlu belajar rendah hati gitu. Karena kalau saya menggantungkan kehidupan saya sepenuhnya pada materi atau pada apa yang saya punya sekarang, itu adalah sesuatu yang mungkin sekarang bisa buat untuk saya sejahtera gitu, tapi tidak bertahan lama. Jadi tidak semua, artinya kalau itu milik Allah, kapan saja bisa diambil toh, kapan saja bisa hilang gitu. Dan kalau saya menggantungkan sepenuhnya hanya kepada itu, bukan pada sumbernya, itu sesuatu yang mungkin bisa membuat diri saya itu jadi gampang kecewa, kemudian gampang tidak percaya, gampang tergoncang imannya, dan seterusnya. Jadi hal ini penting untuk diketahui dan untuk membuat saya menyadari bahwa saya perlu lebih rendah hati. Segala sesuatu milik Allah dan saya perlu setia kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu itu. Iya, kalau kita bisa lihat juga di sini ada beberapa ayat referensi ya di Sekolah Sahabat yang menunjukkan bahwa janji yang sama disampaikan oleh Tuhan berulang kali gitu. Kepada Abraham, kepada Ishak, dan juga kepada Yakub, dan tentunya kepada bangsa Israel ya, keturunan daripada Yakub. Dan kalau kita lihat pelajaran Sekolah Sahabat juga menyebutkan di sini bahwa tanah perjanjian adalah pemberian Allah berdasarkan inisiatif Tuhan sendiri. Jadi bahkan bisa dibilang salah satu kebutuhan utama manusia, tempat untuk tinggal gitu, tanah, Tuhan yang inisiatif gitu. Kebutuhan utama kita, Tuhan yang inisiatif. Dan itu punya Dia, seperti Amy sampaikan tadi. Pelajaran yang menarik untuk untuk kita bisa angkat di sini adalah balik lagi kebergantungan kita kepada Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia yang punya semuanya, kalau kita butuh sesuatu, bahkan sampai pun yang paling utama, Dia bisa menyediakan. Itu mungkin. Oke.
memang pelajaran kita kelihatan indah ya kalau kita bicara lebih mendetail lagi, terutama konsep bahwa tanah ini punya Tuhan. Tapi ini nggak realistis sebenarnya dan nggak sesuai juga dengan pola pikir kita. Kalian punya tanah nggak? Enggak, belum. Enggak. Ada rencana punya tanah nggak? Mungkin. Apakah kalian berharap suatu hari nanti Tuhan pasti kasih tanah sama kalian? Enggak. Kecuali warisan. Gue nggak tahu kalau kalian ada nggak warisan tanah. Dan kebanyakan dari kita tuh nggak gimana ya? Kita nggak melihat tanah itu sebagai kepunyaan Tuhan. Secara modern kan, secara postmodern kita melihat tanah itu adalah satu hal yang memang kamu harus beli. Kenapa kalau kamu nggak beli, kalau kamu nggak nabung, kalau kamu nggak invest, nggak mungkin bagi kamu untuk punya tanah. Dan kita semua tahu bahwa harga tanah sekarang itu udah mahal banget sampai beberapa orang muda itu nggak terlalu mikirin lagi lah untuk beli tanah. Kalian ada rencana untuk beli tanah? Nanti. Bukan nggak mikirin lagi. Belum terpikir. Nggak sanggup lagi. Nggak ada juga. Nah, jadi konsep bumi itu milik Tuhan dan kita semua itu adalah seorang penata layan. Ini adalah satu konsep yang memang sudah tidak dimiliki lagi oleh orang-orang muda. Kita melihat tanah itu bukan sebagai satu pemberian, tapi sebagai satu hal yang memang kita harus raih dengan usaha kita sendiri. Jadi penekan kalau kita baca penekanan pelajaran pada hari Minggu itu kan, itu satu hal yang indah bahwa orang-orang Israel itu tidak melakukan apa-apa untuk memperoleh tanah itu. Nah, tapi kalau dalam konteks kita, nggak akan ada orang mau kasih tanah sama lo gratis. Itu tuh nggak akan ada, kecuali lo pintar menjilat. Kecuali ketemu orang baik. Tapi itu jarang banget, itu jarang banget. Barnabas kemudian, maksudnya Barnabas kan pendebut kan begitu dia masuk orang Kristen, dia jual tanahnya, dia berikan ke gereja. Berapa banyak dari kita yang bisa dengar hal yang sama terjadi pada zaman ini? Itu jarang banget. Tapi memang itu dulu sering banget orang kasih tanah. Contohnya kayak 1000 Missionary Movement yang di Medan itu tanahnya dikasih loh. Tapi itu nggak semua orang bisa berbuat demikian. Kenapa? Karena bagi kita tanah itu adalah satu hal yang diperjuangkan. Makanya tadi Emi dan juga Bang Steven tadi menekankan kerendahan hati kan, bahwa kita itu harus belajar untuk rendah hati. Tapi kerendahan hati yang kita miliki itu bukanlah satu hal yang mudah untuk diperoleh, terutama kalau kita sudah banyak aset. Iya kan? Lah kenapa kalian rendah hati? Ya kenapa? Karena kalian nggak punya tanah. Belum. Nggak ada yang bisa disombongin. Nggak ada yang bisa, dan warisan juga belum muncul kan. Itu tantangan kalau udah punya tanah, punya sawit, punya investasi. Kemungkinan kerendahan hati itu adalah satu hal yang bersifat ambigu. Dan kalau kita berbicara bahwa tanah itu adalah milik Allah, dan kita semua pendatang, kita akan melihat bahwa ya bagaimanapun tidak ada istilah pribumi, tidak ada istilah orang lama, orang baru ya, kita nanti akan dan inilah yang memang missing di dalam kehidupan kita. Begitu kita mengerti bahwa tanah itu adalah milik Tuhan dan kita semua adalah pendatang, kita pasti rendah hati yang pertama tadi kata Emi. Kemudian kita juga harus pasti mengingat bahwa kita itu adalah seorang penata layan. Ya. Kemudian kita juga belajar bahwa semua yang kita miliki itu bersifat sementara. Nah, kita nggak suka dengan kata sementara. Kita pengen semua itu bertahan selama-lamanya. Ya. Memang kan pernah lihat kan ada orang yang kan pernah dengar istilah tuan takur, kayak tuan tanah yang banyak. Tanah. Ya. Dan itu kan insting utama manusia kan, kita pengen akumulasi. Dengan bertambahnya uang, bertambah tabungan, kita pasti nggak mau dong untuk semuanya itu jadi dorman. Kita pengen pasti investasi, ya, atau main di cepat-cepat itu. Oke. Itu normal. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kekayaan itu dan materi itu adalah suatu hal yang harus kita raih. Justru kalau kita melihat tanah kita itu adalah punya Tuhan, kita akan belajar untuk terbebas dari materialisme. Kita belajar untuk bersolidaritas dengan mereka yang lemah, dan kita belajar untuk meletakkan pengharapan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu dan mengerti bahwa semuanya itu bukanlah milik kita, semuanya itu hanyalah titipan. Gimana untuk shift pandangan postmodern yang tadi pendeta sudah bilang? Maksudnya ya memang secara realistis kita berbicara, kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu kan pendeta. Tapi gimana untuk shift bahwa ini adalah milik Tuhan? Apakah kayak kalau itu istilahnya berkatnya saya pasti akan dapat gitu. Nggak saya apa-apain juga pasti saya akan dapat. Gimana itu kan nggak benar juga gitu kan? Maksudnya kita harus gimana caranya untuk seimbang? Mungkin yang pertama seperti yang Pak Pendeta bilang di pelajaran kayak sahabat lalu di sekolah sahabat lalu itu ya kemarin. Ya kamu harus tahu dulu siapa Tuhan, kemudian kamu akan mengetahui apa kehendaknya. Artinya apa? Kita harus membuat materialisme itu sebagai hal nomor 3 dan nomor 4. Artinya tidak semua itu diukur dari berapa banyak aset yang lu
yang lu miliki, berapa banyak tabungan yang lu punya. Gue sering lihat di sosial media kan, bahwa umur 25 itu lu harus punya tabungan 100 juta. Oke, kan pernah nggak baca-baca Iya, kayak iya, gitu? iya. Ya, kemudian langkah-langkah supaya umur 25 punya tabungan 100 juta, umur Ada 30 harus tabungannya segini, ya umur 40 itu tabungannya harus segini. Semuanya bagus. Oke, tapi kenapa kamu buat uang itu sebagai patokan utama kesuksesan? Ya bagus kalau kamu punya tabungan 100 juta pada umur 25 tahun. Tapi kalau inflasi gimana? Kalau tiba-tiba ada inflasi mendadak, artinya fakta bahwa Allah menuntun orang Israel dan memberikan tanah kepada mereka itu jadi satu konsep yang benar-benar mind blowing kepada kita. Kenapa? Karena dalam pikiran kita nggak mungkin ada, ya kapan coba Tuhan kasih tanah sama kalian? Oke. Dan tanah itu bermakna, itu banyak banget, nanti kita bahas lagi selanjutnya ya. Jadi kita belajar untuk menerima kalau Allah itu adalah pemilik segalanya, dan ketika Allah itu adalah pemilik segalanya, ya kita belajar untuk lepas dari godaan konsumerisme dan materialisme. Oke. Konsumerisme dan materialisme. Artinya apa? Kita akan berhenti untuk mendefinisikan kehidupan kita dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita minum, dari apa yang kita lakukan. Tetapi dari makna yang diberikan oleh Tuhan. Begitu. Contohnya, kenapa orang suka makan di restoran terkenal? Pasti bukan karena rasa. Oke. Iya kan? Betul nggak? Adalah sedikit karena rasa. Prestis. Prestisnya kan. Apalagi kalau di foto. Mereka bukan yang prestis. Begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa tanah kita itu adalah pemberian Tuhan, kita belajar untuk humble. Begitu. Thank you, Pendeta. Terima kasih. Nah, kita akan membahas yang tadi Pendeta sudah sebutkan ya. Kenapa tanah? Kenapa tanah itu penting, terutama pada zaman bangsa Israel setelah yang satu ini? Apa signifikansi tanah sebagai warisan kepada keturunan Abraham yang mereka adalah tadi sudah dikatakan budak di Mesir ataupun juga pendatang atau pengembara di padang gurun. Emi. Ya kalau tadi kan kakak bilang apa signifikansi tanah. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bukan yang lain gitu kan? Kenapa tanah? Tadi juga sudah dijelaskan Kak Yola, dari pendahuluan juga dikatakan bahwa itu karena sesuatu yang tidak mereka miliki. Tanah atau warisan atau sebuah tempat di mana mereka bisa, ya kalau posisikan diri mungkin untuk sekarang gitulah. Kalau saya pengembara juga kalau di Jakarta. Rumah saya tidak punya rumah di sini, tidak punya tempat di mana saya tinggal atau tanah yang memang milik saya atau keluarga saya. Jadi rasanya itu berbeda dengan ketika saya tinggal di rumah sendiri atau di tanah sendiri atau di tempat sendiri. Jadi kenapa Tuhan memberikan tanah? Karena ketika Tuhan memberikan itu, bukan hanya sekedar itu tanah gitu, sesuatu yang mereka tidak punya, tapi itu sebuah janji juga bahwa Tuhan akan memulihkan sesuatu yang hilang dari mereka. Itu sebuah tanda janji bahwa Tuhan sumber keselamatan mereka dan Tuhan itu pasti menggenapi apa yang Dia sampaikan kepada mereka. Dan ketika tanah itu diberikan atau janji itu diberikan, itu juga memberi sebuah perasaan aman kepada mereka bahwa oh pasti nanti kalian saya sediakan. Kalian pasti tidak akan berkekurangan dan kalian perlu bergantung kepada saya sebagai Tuhan yang akan menyediakan itu. Mungkin itu, Kak. Ya, melanjutkan apa yang sudah Emi sampaikan dengan yang sudah saya sampaikan juga di segmen sebelumnya, bahwa tanah itu atau tempat tinggal itu adalah bagian daripada kebutuhan utama manusia gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita ada di satu tempat dan itu bukan punya kita gitu. Seperti yang Emi sampaikan tadi. Kita nggak akan bebas, nggak akan leluasa, nggak akan nyaman. Bahkan bisa jadi kisahnya seperti bangsa Israel di Mesir. Bukan cuman bisa nggak nyaman, bahkan mereka akhirnya ditindas dan jadi budak di sana. Karena apa? Menumpang. Jadi satu pelajaran mungkin yang bisa diambil adalah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan melalui tanah yang diberikan. Jadi itu mungkin yang paling utama. Selain kebutuhan utama dan juga kebebasan yang dijanjikan oleh Tuhan melalui tanah perjanjian. Ya, kalau kita berbicara mengenai konteks Timur Tengah kuno ya, tanah itu adalah aset paling berharga. Ya, jadi ada 4 hal yang berkaitan dengan tanah. Yang pertama itu adalah identitas.
Kamu kampungnya di mana, Bang Steve? Di Manado, maksudnya lebih Iya, di tepatnya. Manado. Iya, Manado. Di Manado doang atau enggak? Oh, di kampung-kampung lagi. Ya, Di namanya Minahasa, apa? Minahasa. Kayak nggak bangga sama kamu. Di Minahasa, di Sonder lah. Di Sonder, oke. Sonder namanya. Emi di mana? Di Manado, Pendeta. Di mananya? Ikut di Tuminting. Tuminting. Oke, jadi kan identitas kita itu selalu terikat dengan kampung kita. Karena bukan saja kampung ya, tapi tanah di mana kita itu dibesarkan. Itu makanya ada istilah tanah air. Ya, karena kita itu berasal dari satu tanah ya, di mana nenek moyang kita hidup, dan kita memiliki ikatan kayak ikatan apa ya sebenarnya? Ikatan psikologis yang kuat lah dengan tanah di mana kita itu berada. Jadi pertama itu tanah itu memberikan simbol identitas. Yang kedua adalah tanah itu juga memberikan simbol keamanan. Kita perlu ingat ya, makna tanah sekarang itu berbeda dengan makna tanah pada waktu zaman dulu. Ya, kenapa? Ya, kalian nggak ada kan rencana beli tanah? Betul nggak? Kalau gue mau jujur. Iya kan, nggak ada rencana. Tapi kalau dulu tuh harus ada tanah. Kenapa? Karena profesi itu terbatas. Kita cuma punya profesi petani, penggembala, atau pedagang pun sedikit. Itu pun lu harus punya tanah di mana lu itu bisa harus hidup. Jadi kalau nggak ada tanah, ya otomatis you have no life. Lu itu nggak ada income. Itu makanya lu kan banyak anak, banyak rezeki kan. Kenapa? Karena semakin banyak anak, semakin banyak juga orang yang kerja di tanah. Oke, jadi tanah itu yang menjadi sumber keamanan, dan tanah itu yang menjadi warisan kepada anak-anak. Gue nggak tahu dengan orang tua kalian, tapi kalau opung gue dulu itu suka banget beli tanah. Dia benar-benar suka banget beli tanah. Dan ketika dia meninggal, tanah itu diturunkan. Oke. Kenapa demikian? Karena itu menjadi satu warisan yang berharga kepada anak-anak. Dan bukan itu saja, tanah itu juga menunjukkan status. Jadi seseorang, kita tahu seseorang, kalau zaman sekarang kan kita tahu seseorang kaya itu dari HP-nya, dari mobilnya, ya, dari sahamnya. Oke. Tapi kalau dulu itu kekayaan seseorang itu ditentukan dari tanahnya. Jadi keempat hal inilah yang membuat tanah itu begitu berharga kepada keturunan Abraham. Terutama kita harus ingat ya, budak tidak pernah punya tanah. Jadi ketika Tuhan memberikan tanah kepada mereka, dia itu tidak saja menambahkan kepemilikan mereka, tapi dia juga memberikan satu identitas baru, martabat mereka sebagai manusia. Oke, jadi waktu mereka tinggal di Mesir, mereka nggak punya tanah. Mereka sama sekali nggak punya tanah. Mereka adalah budak yang tidak memiliki hak apa-apa. Goshen itu hanya tempat sementara. Tapi begitu Tuhan memberikan tanah, dia memberikan satu tempat di mana mereka bisa membentuk komunitas, dan satu masa depan di mana mereka itu bisa memiliki konsistensi dari kehidupan. Oke, jadi belajar untuk membeli tanah. Bukan itu aplikasinya, Pastor. Ya, tapi saya pikirkanlah, pertimbangkanlah untuk beli tanah. Juga. Tapi tanah itu menjadi sumber harapan kepada kita semua. Dan kita sekarang nggak terlalu tertarik beli tanah. Kenapa? Karena zaman itu sudah berubah. Kita nggak melihat tanah itu sebagai satu hal yang membawa ikatan dalam kehidupan kita. Contohnya, keluarga kami itu punya tanah besar di Tali Sukit namanya. Tapi sampai sekarang, jadi satu tante gue bilang, ayolah John, kamu uruslah tanah itu supaya kamu bisa punya surat-suratnya. Gue kayak, ngapain gue sejauh-jauh pergi ke sana? Udah beda ya. Udah beda. Dan kayak tadi lo cerita lo punya tanah juga kan di ini kan. Kamu juga punya tanah di mana di Sonder di Sonder ya. Emi juga belum tahu. Belum tahu. Iya. Dan saya nggak yakin loh bahwa tanah itu pasti lu nggak jual. Kenapa? Ikatan itu nggak ada lagi. Profesi sekarang berbeda. Tapi kalau zaman dulu tanah itu segalanya. Begitu, tanah itu merupakan satu jaminan warisan. Oke, thank you Pendeta. Jadi kita belajar melihat ini dari konteksnya ya. Jadi bagaimana dari budak yang tidak punya tanah diberikan tanah sebagai warisan yang pada saat itu mereka identitasnya, gaya hidupnya, profesinya jadi itu total berubah. Total ya. Total. Dan bahkan di buku Yosua pun dijelaskan bagaimana tanah itu diberikan dibagi-bagi gitu ya kepada suku ini dari sini sampai sini, pada suku ini dari sini sampai sini. Jadi kita melihat bahwa jelas Tuhan memberikan tanah perjanjian itu kepada seluruh suku-suku di Israel. Bahkan suku Lewi juga yang kita tahu merupakan suku imamat gitu ya, suku imam gitu. Nah, Pendeta mungkin boleh jelaskan kondisi geografisnya Kanaan ini seperti apa, dan bagaimana kalau pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa bangsa Israel bisa mengenal Tuhan melalui tanah ini. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa tanah Kanaan itu lebih subur daripada Mesir. Kalian pernah berpikir gitu? Betul atau salah, tanah Kanaan lebih subur daripada tanah Mesir?
Bahkan Karena dibandingkan tanah yang lain kita berpikir. karena Iya. disebut berlimpah susu, Susu dan madu. Iya. Tapi sebenarnya enggak loh. Tanah Mesir jauh lebih subur. Kenapa? Karena tanah Mesir itu memiliki sungai Nil yang menjadi sumber sistem ekonominya mereka. Jadi mereka itu kalau panen tuh untuk kehidupan agraria itu mereka lebih stabil. Sedangkan tanah Kanaan itu dia topografi itu beragam. Jadi ada lembah yang subur, kemudian ada juga gurun Negev, kemudian ada juga dataran pantai, kemudian ada juga pegunungan Yudea. Jadi dia bukanlah kayak di Jawa inilah yang memang yang flat terrain, kemudian banyak sungai. Enggak, dia beragam, campur banget. Dia memang kayak nano-nano. Dan dia tuh sistem agraria di Kanaan itu sangat-sangat bergantung kepada hujan awal dan hujan akhir. Jadi itu tanah Kanaan tuh nggak sesubur tanah Mesir, nggak lebih subur. Oke, jadi bagaimana ini berpengaruh kepada mentalitas dan kerohanian bangsa Israel? Tanah Kanaan itu mengkondisikan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kenapa? Curah hujan berpengaruh. Ya, jadi belajar untuk bangsa melalui tanah Kanaan itu, bangsa Israel itu belajar untuk mengenal Tuhan, bergantung kepada kuasanya, dan itu makanya pada dalam Ulangan 28 itu kan Musa memberikan berkat dan kutuk. Jadi kalau kamu melanggar ada kutuk, kalau kamu turut kepada Tuhan ada berkat. Kenapa? Karena tanah Israel bukanlah tanah yang memang sesubur tanah Mesir. Dan yang lebih parahnya lagi, tanah Israel itu terletak di satu daerah transit dia itu. Antara Eropa, kemudian Asia, kemudian Afrika juga. Jadi ini adalah rawan perang, karena biasanya bangsa-bangsa kalau mau berperang itu pasti ketemunya tuh di Timur Tengah. Begitu. Jadi ini bukanlah tempat yang memang enak seperti Mesir. Justru mereka itu belajar harus dikondisikan oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada kuasanya. Makanya ada cerita Elia ya, bagaimana hujan tidak turun selama berapa tahun, karena mereka bergantung sepenuhnya kepada hujan. Kepada hujan itu, kalau nggak hujan mereka kekeringan langsung otomatis. Oke, dari pelajaran sekolah sahabat kita, apa sih sebenarnya tantangan dari negeri tanah Kanaan ini, dan bagaimana kita mungkin saat ini mengalami tantangan yang serupa juga, Emi? Kalau dari Bilangan 13 ayat 28 ya Kak, dan juga ayat 33, di situ bisa dilihat secara fisik tantangan mereka kan tembok yang besar kalau mau masuk tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 28. Kemudian ayat 33 juga dikatakan bahwa di sana orang-orangnya raksasa. Maksudnya untuk memasuki ke sana. Jadi pelajaran sekolah sahabat ini juga menyinggung bagaimana keadaan bangsa Israel waktu itu ketika mereka jadi budak, tidak punya cukup skill atau kekuatan militer untuk mau menghadapi. Jadi dari segi kekuatan sebenarnya sudah kalah, tidak seimbang. Tapi dari hal ini berkaca dari sini juga, tantangan yang sama yang dihadapi sekarang kita adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin terlihat terlalu besar di mata kita sekarang, kita cenderung tergoda untuk menjadi tidak percaya dan mengeluh. Jadi pelajarannya adalah lebih ke bukan seberapa bisa saya melakukannya, tapi kita harus terus melatih iman untuk terus bertanya apa yang Tuhan mau. Karena kalau itu yang Tuhan mau, sama seperti bangsa Israel, masuk ke sana, Tuhan sendiri yang pasti akan sediakan jalan, Tuhan sendiri yang pasti akan bertindak untuk hal itu tergenapi. Seperti itu, Kak. Melanjutkan dari apa yang Emi sampaikan, bahwa ternyata untuk memasuki satu tempat yang sudah Tuhan janjikan tidak mulus dan tidak segampang terdengar daripada janjinya gitu. Ternyata butuh butuh effort lagi, butuh usaha lagi, butuh sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi mungkin pelajaran yang penting dari kasus ini adalah ketika kita dijanjikan, ketika kita mau menerima sesuatu dari Tuhan, jangan malas kita. Gitu. Jangan malas, jangan hanya menunggu, jangan hanya Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memberikan kesejahteraan sama kita, sama keluarga kita, dan kita berdoa saja. Ternyata nggak seperti itu pelajarannya. Kita harus melakukan sesuatu. Bahkan kalau ada istilahnya untuk keselamatan, kita harus kerjakan keselamatan kita, baru kita akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula dengan tanah perjanjian ini. Janji Tuhan tetap kita harus usahakan. Itu. Tadi karena Stephen sudah singgung mengenai keselamatan ya, dikatakan di sini kompleksitas penaklukan tanah Kanaan ini menggambarkan dinamika keselamatan kita. Sama seperti Israel, kita tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan kita. Itu adalah karunia.
Pemberian sama seperti tanah itu adalah karunia Allah kepada Israel berdasarkan hubungan perjanjian mereka dengan Dia. Tentu saja bukan berdasarkan jasa-jasa mereka. Namun agar bangsa Israel dapat menikmati anugerah Tuhan, mereka harus memikul semua tanggung jawab yang menyertai kehidupan di tanah itu, sama seperti kita yang harus melalui proses pengudusan dalam ketaatan kita yang penuh kasih kepada persyaratan sebagai warga negara kerajaan Allah. Perlu kita ingat ya bahwa tanah Kanaan itu bukanlah daerah kekuasaan Mesir. Nah, kenapa mereka nggak bisa menguasai tanah Kanaan? Nggak bisa masuk memang, karena ada orang yang tinggal di sana. Ya memang. Tapi kenapa nggak bisa mereka jajah? Ini mulia. Bayangin aja loh, Tuhan bisa membantu Israel untuk menaklukkan Kanaan, dan orang Mesir nggak bisa. Kenapa? Karena Kanaan pada waktu orang-orang Israel itu menyerang Kanaan itu bukanlah satu wilayah yang tersentralisasi. Jadi nggak ada satu kerajaan Kanaan, itu nggak ada. Yang sistem pemerintahan yang mereka miliki itu adalah apa yang disebut sebagai city state. Setiap kota itu adalah kerajaannya sendiri. Jadi ini adalah satu daerah yang volatile, yang penuh konflik, dan mereka seringkali serang menyerang. Itulah makanya ketika lu membaca kitab Yosua, nanti Yosua akan menghadapi satu konfederasi, satu aliansi. Ya, jadi tidak ada satu pemerintahan Kanaan yang bersatu, itu nggak ada. Semua kota itu berdiri sendiri. Dan ketika mereka harus menghadapi kota-kota berkubu yang berdiri sendiri, itu satu hal yang sulit, apalagi mereka budak. Nah, sekarang apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita? Tantangan apa? Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Jadi orang-orang Israel itu perintis atau pewaris? Nah, Perintis. Perintis. Jadi mereka membuka jalan. Maka yang Nah, mendobrak. sekarang kan lagi seru kan pembahasan perintis sama pewaris. Kan lebih enak iya. mana jadi perintis atau pewaris? Kalian lebih pilih mana, perintis atau pewaris? Lebih enak pewaris sih kayaknya. Pendeta. Pewaris. Lebih gampang. Iya, secara konsepnya perintis tuh memang ini banget ya. Apa kata anak itu? Kayak bangun pagi segala macam perintis. Di situ serunya katanya. Di situ serunya. Nah, tapi kalau menurut kalian orang-orang Israel ini perintis atau pewaris? Pewaris. Mereka pewaris. Tapi pada saat bersamaan Mereka mereka juga adalah perintis. Jadi Bisa. dinamika itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun dalam semua aspek kehidupan kita perintis. Ya. Kamu besar di mana? Di Manado, Pendeta. Di Manado. Steven Sama. juga. Ya. Dan begitu lo tiba di sini, lo menjadi perintis. Hanya pada saat bersamaan Tuhan sudah berikan janji bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dan Tuhan juga berikan janji bahwa tanah Kanaan ini akan menjadi bagian darimu. Ya. Jadi biarpun orang-orang Israel ini harus berjuang, mereka harus berperang, tapi mereka tuh bukanlah sekadar perintis biasa. Mereka adalah perintis yang telah menerima warisan. Dan inilah satu hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Bahwa bagaimanapun juga kita hidup di antara satu tension, ya, satu dinamika antara belum dan juga sudah. Ya. Kita belum menerima janji Allah, tapi pada saat bersamaan janji itu sudah diberikan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita ingat bahwa kita adalah perintis, kita akan berusaha berjuang. Tapi begitu kita juga sadari bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah, kita akan hidup dengan satu kepastian bahwa hari esok itu pasti lebih baik lagi. Begitu. Jadi Anda perintis atau pewaris, well, you are both. Ya. Kita adalah pewaris yang masih harus merintis dan perintis yang sudah menerima mewarisi. Ya. Oke, thank you Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Life is not always easy. Begitu juga kepada bangsa Israel. Ketika mereka sudah menerima tanah perjanjian, tapi mereka menemui kesulitan yang mengharuskan mereka pada akhirnya menjual tanah mereka atau mungkin menggadaikan tanah mereka. Tapi Tuhan memiliki satu konsep yang luar biasa, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa ini, Emi? Kalau dilihat di Imamat, Kak, di Imamat 25 ayat 3. Nah, di situ Alkitab memberikan penjelasan. Saya baca Imamat 25 ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang ke-7 ayat 4, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh. Suatu sabat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Nah, itu penjelasan tentang tahun Sabat. Kalau tahun Yobel ada di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-10. Kamu harus mulai dari ayat 8 sebenarnya sampai ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap
penduduknya, dan itu harus menjadi tahun Yobel. Jadi kalau dari referensi ini kita melihat berdasarkan pelajaran sekolah Sabat juga adalah tahun di mana tidak ada menanam, kemudian tahun pemulihan atau tahun kebebasan atau pembebasan bagi seluruh penduduk itu yang mungkin tanahnya sempat dijual atau dan sebagainya. Nah, jadi kalau melihat dari hal ini, pelajaran yang bisa diambil adalah kalau kita mengaitkan dengan keadaan sekarang, mungkin kalau kita sementara ada di kondisi keuangan yang sulit, atau bahkan yang sekarang lebih realistisnya adalah lebih mudah untuk terlilit hutang seperti itu dalam keadaan keuangan ya. Dan kalau kita ada di posisi itu, ekonomi yang sulit, sangat sulit karena saya juga punya kenalan yang akhirnya kehidupannya jadi semakin susah lah seperti itu. Jadi membayangkan di posisi bangsa Israel kalau waktu itu mereka menjadi tanahnya keadaan di mana mereka berhutang atau dan sebagainya, itu pasti sangat susah untuk hidup di saat itu. Tapi Tuhan menjanjikan tahun di mana itu bisa dimulai lagi gitu, di mana pembebasan bagi orang yang waktu itu penduduk di situ, kemudian bagi seluruh penduduk, di mana tanah itu dikembalikan kepada pemilik asalnya, budak dibebaskan, kemudian tahun di mana ada waktu untuk beristirahat. Jadi kalau di keadaan kita sekarang, kita sementara merasa susah, Tuhan memberikan janji bahwa kita bisa memulai suatu kehidupan yang baru, dan Tuhan juga bisa memberikan kepada kita sebuah awal yang baru untuk melakukan itu. Seperti itu. Melanjutkan dari apa yang Emi sampaikan sekali lagi. Jadi ini aku lihatnya seperti keadilan dan kemurahan Tuhan. Gitu. Keadilan dan kemurahan Tuhan. Khususnya dalam konteks bangsa Israel ya pada saat itu sehubungan dengan tanah mereka. Jadi tahun Sabat dan tahun Yobel itu sepertinya maksud daripada Tuhan adalah untuk menyamaratakan gitu. Kalaupun seperti yang Emi sampaikan, kalaupun tadinya kita sudah punya hutang, punya ini kesusahan, dan ada yang lain yang ekonominya lebih tinggi, ini saatnya untuk di penyamaratan. Jadi makanya saya bilang tadi itu keadilan dan kemurahan Tuhan. Aku juga sering lihat komentar netizen ya di sosial media. Gimana kalau misalnya katanya uang negara ini dibagi rata gitu ke semua kita supaya nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya banget. Wah, iya benar juga ya, supaya kita sama jadinya. Ternyata kurang lebih Tuhan sudah buat sistem itu di kisah ini gitu. Jadi Tuhan itu adil dan Dia murah, Dia mau kita semua mendapatkan posisi yang sama di hadapan Tuhan dalam segala situasi. Itu mungkin yang bisa kita pelajari. Jadi Sama kalau di hadapan Tuhan. Jadi kalau tadi disebutkan 6 tahun bekerja, tahun ke-7 itu beristirahat ya Pendeta ya. Tidak menanam, tidak menuai, lalu 7 cycle dari itu, artinya 7 kali 7, dan itu 49, ya tahun ke-50-nya itu adalah tahun Yobel, di mana semua tanah-tanah itu dipulihkan kepada pemiliknya yang semula gitu ya Pendeta ya. Pendeta ada. Tapi betul nggak bakal lebih makmur Indonesia kalau demikian? Di mana semua orang itu setiap harinya dikasih jumlah uang yang sama. Kurang tahu juga. Bisa jadi untuk yang malas-malas kayaknya. Akan habis uangnya kayaknya. Nggak usah Indonesia dulu, coba kita semua ya. Misalnya kita semua itu dalam tempo sebulan itu dikasih uang 50 juta ya sama Hope Channel. Oke. Hanya masalah waktu aja sampai beberapa dari kita itu lebih kaya. Iya. Itu pasti. Kenapa? Karena beberapa dari kita itu pintar untuk mengelola uang. Beberapa boros. Beberapa nggak tahu diri kan, beda-beda. Cuma berarti semakin besar ekonomi seseorang pasti semakin banyak dia ngasih sama orang lain, semakin rendah biasanya. Begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, tidak selamanya memberikan uang dalam jangka waktu yang sama kepada semua orang itu akan meningkatkan suatu perubahan ekonomi yang signifikan. Yang terjadi adalah orang yang kaya itu pasti bertambah kaya, dan orang miskin itu pasti bertambah miskin lagi. Kenapa? Mindset. Itu semua kan ada di mindset dan cara kita mengelola uang. Itulah sebabnya mengapa tahun Yobel ini adalah tahun yang menarik, baik tahun Sabat maupun tahun Yobel. Karena seperti dibilang Kak Yola ya, pada tahun Sabat itu setiap hari ke-7 tanah itu harus istirahat. Oke, kemudian tidak ada penanaman atau penuaian. Kemudian yang ketiga, semua yang tumbuh sendiri itu jadi makanan bagi semuanya, pemilik, budak, pendatang, sama bahkan hewan. Ini kan suatu konsep yang radikal. Kalian punya ladang? Enggak?
nggak punya tanah. Enggak. Iya, ada. Belum ada rencana di kelapa sawit. Ya baik, kelapa sawit itu Jadi kan. jadi hasil yang dari tahun 1 sampai 6 itu disimpan gitu pendeta Disimpan. untuk yang ke-7. Ya pokoknya masih ada, pokoknya ladang itu nggak dikerjain. Dan ini satu konsep yang radikal, contohnya kayak kelapa sawit. Jadi biasanya kelapa sawit itu 15 tahun untuk bertumbuh kan. Jadi pada tahun ke-7 itu dia nggak boleh dipanen, nggak boleh dikerjain. Jadi bener gitu aja. Dibiarkan Ya, gitu. kalaupun dipanen itu bisa untuk menjadi makanan bagi semuanya. Jadi itu kayak free for all aja. Jadi nggak boleh untuk kita panen baru kita jual. Begitu itu tahun Sabat. Sedangkan tahun Yobel itu setiap 50 tahun sekali, kemudian semua tanah kembali kepada pemilik aslinya, dan semua budak Ibrani dihapuskan, dan juga hutang dihapuskan. Ini kan satu langkah yang radikal. Jadi harga tanah itu tidak ditentukan oleh value-nya sebenarnya. Tapi semakin dekat dia kepada tahun Yobel, maka semakin mahal. Ini kan luar biasa. Contohnya, kalau kamu beli tanah di Menteng, ya, sama kamu beli tanah di Kiara Condong sana, pasti lebih mahal mana? Ya pasti di Menteng lah. Kenapa? Karena value itu udah fix ditentukan oleh lokasinya. Tapi kalau zaman sistem ekonomi yang diterapkan oleh Tuhan itu enggak. Patokannya tahun Yobel. Dan kita tahu bahwa nanti pada tahun Yobel, maka semua tanah itu akan kembali kepada pemiliknya. Oke, jadi tujuan utama kenapa ini diberikan, untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi pemilik dari semuanya. Ya, dan kita harus memberikan istirahat kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita juga ingat bahwa dengan sistem riset ini, maka orang-orang miskin itu akan kembali, orang-orang miskin akan kembali untuk memiliki tanah mereka, dan orang-orang kaya akan kehilangan semua harta mereka. Itulah makanya kalau kita membaca Alkitab, tidak pernah sekalipun tahun Yobel itu dijalankan oleh orang Israel. Nggak ada. Referensi itu nggak ada sama sekali. Kenapa itu gila? Kenapa? Karena setiap 50 tahun sekali, bayangin aja. Kalau bisa aja si Stephen nanti kan udah kumpulin harta, udah tanahnya itu udah ada di Bintaro, ada di Bekasi, ada di Bogor, terus tiba-tiba begitu dia masuk umur 50 tahun, semuanya hilang. Kita bagi. Dibagi lagi. Kembali ke pemilik awal. Itu kan enggak. Itu bukan ekonomi yang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena ekonomi seperti ini membuat semua orang menjadi setara. Sedangkan kita suka ekonomi yang menekan. Dan itulah makanya inilah pandangan dari kerajaan surga yang Tuhan inginkan supaya kita miliki. Bahwa we don't own everything, it's God who own our land. Dan ketika kita mengakui bahwa Tuhan memiliki tanah, maka kita belajar untuk melihat kehidupan kita dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Oke. Gitu. Pendeta, tadi pendeta sudah sebutkan juga bahwa ada konsep sudah tapi belum, gitu kan ya. Dan kita juga tahu bahwa kita ini adalah warga negara surga. Kita memiliki kewarganegaraan surga, tapi kita belum juga sampai di sana gitu. Nah, kita adalah pendatang tetap yang ada di dunia. Lalu pertanyaannya, gaya hidup yang mana nih yang harus kita ikuti? Kita warga negara surga, tapi kita belum sampai di surga. Kita pendatang di dunia, tapi kita bukan warga negara dunia gitu. Jadi sebenarnya sama seperti bangsa Israel mungkin dari pengalaman kehidupan mereka gitu ya. Bagi kita sekarang, bagi kita orang Kristen saat ini, gaya hidup seperti apa yang kita harus jalankan gitu? Yang kita punya warga negara tapi belum sampai di sana, atau kita yang sebagai pendatang tapi warga negaranya warga negara surga? Emi. Ya kalau aku sih Kak, yang pastinya harus di warga negara di mana yang pada warga negara kita, warga negara surga gitu. Sekalipun kita tinggal di sini sekarang, tapi kan kenapa harus gaya hidup sana? Supaya pertama, kalau menurut aku, kita tidak kehilangan identitas diri itu dulu, tidak terlalu terbawa dengan di mana kita sekarang. Kemudian kedua ya kita perlu menyesuaikan juga di tempat di mana kita tinggal sekarang, yaitu ya di bumi ini. Tapi jangan kehilangan gaya hidup yang di sana. Jangan kehilangan identitas kita ya. Iya seperti itu. Oke, ini supaya Stephen tidak menyambung dari Emi lagi ya. Bagaimana kita sudah memiliki janji tentang bumi yang baru sebagai bagian dari masa depan kita yang nyata dan konkret. Maksudnya ini bukan satu hayalan bahwa surga itu adalah milik kita. Itu sudah menjadi satu janji yang nyata bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadikan janji ini
mulai dari saat ini kita sekarang. Iya. Sehubungan dengan pertanyaan yang tadi Iya, juga. iya. Jadi kalau dibilang janji artinya ada apa ya? Ada kesepakatan ya Hmm. antara dua pihak gitu yang memberikan janji bahkan yang menerima janji. Mungkin ya yang jadi pemikiran saya adalah ketika kita nantinya akan mewarisi janji tersebut, pasti ada kesepakatan yang sudah dibuat dan pasti kita sudah menyepakati untuk contohnya yang memberi janji. Oke, saya akan memberikan ini ke kamu asal ada term and condition. Asal kamu seperti ini. Dan aku rasa itu juga yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita ketika Dia memberikan janjinya kepada kita. Kalau kamu mewarisi semua ini, kamu harusnya menjadi umat Tuhan. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga, umat Tuhan seperti apa nih? Gaya hidupnya seperti apa? Itu yang mungkin kalau kita mau cari lebih dalam lagi, itu yang harus kita siapkan dalam diri kita ketika kita nantinya mau mewarisi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kita layak untuk menerima, layak untuk masuk kepada kerajaan surga lebih tepatnya gitu. Artinya kita sekarang lagi Iya. latihan supaya kita fit in heaven gitu ya. Yes. Stanley Hauerwas dia pernah bilang begini, bahwa kita itu semua adalah resident alien. Kita tinggal di dunia, tapi sama seperti yang Emi bilang, nilai-nilai yang kita tunjukkan itu adalah nilai-nilai surgawi. Hanya itu bukan satu hal yang mudah. Iya. Kenapa? Karena kita selalu lupa. Kita sulit bagi kita untuk mengingat bahwa kita itu adalah duta besar Allah. Jadi istilah duta besar itu kan berarti ya kayak duta besar. Kenapa kamu dikirim sebagai duta besar? Untuk Mewakili. promote your values, Yes. untuk kayak untuk mempromosikan dan menunjukkan bahwa ini loh, kayak ini loh budaya saya. Iya. Artinya apa? Kita harus membuat budaya surgawi itu atraktif. Jadi masih ingat ayat yang Yesus bilang kan, in the world but not of the world. Ada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Dan terkadang sulit bagi kita untuk menjaga keseimbangan demikian di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita bisa buat ya? Pertama, kita harus selalu merenungkan nilai-nilai kerajaan. Kita harus tanya kepada diri kita, saya tahu nggak sih apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan itu? Dan yang kedua adalah kembangkan apa yang disebut sebagai appetite surgawi. Jadi harus ada kerinduan kita untuk hal-hal surgawi. Jadi kalau kita di gereja aja, di dunia aja nggak nyaman untuk berada di gereja, ya nggak usah lah buru-buru pengen ke surga. Bermimpi. Kenapa? Karena appetite kita udah berbeda. Nah sekarang pertanyaan appetite kita appetite apa? Nafsu makan kita itu, ini bukan nafsu makan, tapi kerinduan kita, keinginan kita itu sudah menjadi keinginan apa? Kalau kita fokus kepada investasi, kepada itu nggak salah. Tapi jangan kita seperti istri Lot yang begitu disuruh pergi pindah, dia lama-lama masih mikir-mikir lagi. Dia malah lihat ke belakang. Kenapa? Karena hatinya itu berada di sana. Begitu. Jadi kita itu ambasador, belajar untuk mempopulerkan nilai-nilai surgawi di dalam kehidupan kita. Oke, thank you Pendeta. Karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin Pendeta boleh berikan poin-poin ya pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini, terutama juga mungkin kita belum bahas mengenai judulnya nih, ahli waris perjanjian. Itu kan bisa lah, gampang lah kita cerna gitu ya, ahli waris perjanjian. Tapi tawanan harapan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Sekaligus kesimpulan Pendeta. Ya, ayat kita kan dari Zakaria 9:12 kan. Return to your stronghold, O prisoner of hope. Today I declare that I will restore to your double. Bisa nggak dibaca itu? Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Jadi di sini kita ditawarkan satu perspektif yang berbeda. Kita memang adalah seorang pewaris. Tapi pada saat bersamaan seperti Pak Pendeta bilang, kita juga perintis. Hanya pada saat bersamaan kita juga narapidana dari apa? Narapidana dari harapan. Artinya belajar untuk melihat bahwa kerajaan surgawi itu bukanlah satu hal yang mengekang diri kita. Banyak dari kita kan ketika ditanya apa artinya untuk menjadi orang Kristen, ya harus nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Nggak. Kita memang tawanan, tapi kita adalah tawanan dari harapan. Dan harapan itulah yang memberikan makna di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena yang pertama itu ya warisan itu sudah dijamin. Kita adalah pewaris. Dan kita juga adalah tawanan. Jadi tawanan harapan itu menandakan bahwa hanya di dalam penjara ilahi inilah kita menemukan satu masa depan yang lebih cerah. Kenapa? Karena
penjara itulah yang mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah seorang pewaris akan kerajaan yang akan datang. Bagaimanapun bumi ini adalah penjara sama kita. Ya, kita memiliki batasan, kita nggak tahu masa depan seperti apa. Tapi dengan kuasa Allah, kita harus ingat bahwa kerajaan Allah itu akan segera datang. Jadi belajar untuk hidup di antara tension, ya di antara satu paradoks sudah dan belum. Kita sudah menerima warisan, tapi kita belum menerima warisan itu secara sepenuhnya. Belajar untuk hidup dengan satu mindset bahwa saya adalah pewaris, tapi saya juga adalah perintis di dalam dunia ini. Begitu. Oke, terima kasih Pendeta dan Amy serta Stephen juga. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan pelajaran kita pekan ini ataupun sehubungan dengan kitab Yosua, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sediaannya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Ada banyak pertanyaan nih Pendeta, tapi agak mirip-mirip sih. Jadi ada beberapa yang disatukan juga. Yang pertama datang dari Linda Sihombing. Mohon pencerahan untuk ayat Alkitab yang tertulis pada Yosua 7 ayat 24. Mengapa segala harta benda termasuk peliharaan Akan dan anak-anaknya turut dimusnahkan Tuhan? Thanks atas pencerahannya, Tuhan memberkati. Ini saya gabungkan dengan pertanyaan dari Ju B. Mandiau. Pastor, di lembah Akor seluruh keluarga Akan bin Zerah itu dilontari dengan batu dan dibakar sampai mati. Bagaimanakah ada di antara mereka itu masih kecil atau bayi, belum tahu apa itu bersubahat atau bersekongkol, harus dibunuh juga. Apakah itu adil bagi mereka? Thank you. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk Saudari Linda Sihombing dan Saudara Jube Mandiau. Pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Baik, kita lihat ini ya. Coba boleh Kak Yola baca dalam Yosua 7 ayat 24 terlebih dahulu. Ya. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Baik, jadi jelas ya. Nah, kenapa ini semua kok sampai anak-anaknya juga terbawa? Apa sih yang terjadi? Baik, mari kita lihat konteksnya. Mari kita buka di dalam Yosua 7 ayat 20-21. Saya baca ya. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Berarti ini memang artinya sangat sukar untuk tidak diketahui oleh anak dan keluarganya. Jadi anak dan keluarganya ini mengetahui hal ini. Nanti kita akan masuk kenapa bisa kita berkesimpulan seperti hal tersebut. Karena kenapa? Pertama ya, mereka sama-sama nggak mau mengaku semuanya. Padahal Yosua 7 ayat 13, ini Yosua amarkan hari sebelum apa yang terjadi di Yosua 7 ayat 24 itu. Boleh Kak Yola baca? Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Jelas sekali, ini perintah. Tapi sampai di hari H, itu pemeriksaan terjadi, baru didapatilah akan tidak mengaku. Anak-anaknya tidak ada juga yang mau mengaku, keluarganya. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka harus kena hukum. Jadi mari kita lihat, makanya ayat inti dari pelajaran musuh di dalam ini, ayat intinya adalah Yeremia 17 ayat 10. Boleh Kak Yola baca? Ini menjadi inti karena Allah itu Allah yang maha tahu. Yeremia 17 ayat yang 10. ke-10. Dikatakan,
Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan ini dia tuh hakim yang maha tahu. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu hati, dia tahu kedalaman hati. Mari kita baca Yeremia 31 ayat 30. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang akan makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Jadi dia sendiri, orang yang berdosa itu yang akan mati. Nah, jadi Tuhan ini Allah yang adil, dia tahu hati. Problemanya adalah bahwa Akan dan keluarganya diberikan kesempatan untuk mengaku, untuk bertobat, tapi tidak lakukan. Sampai akhirnya dia ketangkap. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pengalaman dari Korah ya, pemberontakan juga terhadap Musa. Ya. Bilangan 16 ayat 26 sampai 27. Bilangan 16 Ayat 26 sampai 27. 26 sampai 27 dikatakan, berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Baik, jadi ini Korah, Datan dan Abiram yang memberontak melawan Musa akan segera mendapat hukuman dari Tuhan. Diperintahkan oleh Tuhan jauh dari semua perkemahan mereka. Pergi dari perkemahan mereka. Tapi Datan dan Abiram bersama anak-anaknya tidak mau pergi. Korah ada di sana. Nah, anak-anak Korah tidak mati. Bilangan 26 ayat 11. Bilangan 26 ayat 11. ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jelas. Yang memberontak yang mati. Anak-anak Korah semua orang kan diperintahkan jauhi dari kemah mereka. Yang mau menjauh maka akan selamat. Jadi tidak menjadi sebab bahwa karena Akan yang berdosa, hanya Akan yang berdosa maka anak-anaknya tidak. Orang yang berdosa yang akan mendapat hukuman. Orang yang makan buah mentah itu yang akan ngilu giginya, perumpamaannya seperti itu. Nah, contoh soal Allah dalam penghakimannya, contoh soal adalah sebagaimana di Korah. Peristiwa waktu itu. Korah yang memberontak terhadap Musa, Korah tidak mati, Korah mati, anak-anaknya tidak mati. Ya. Pilihan tergantung sama kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh C. Toba. Diskusi pelajaran Sekolah Sabat luar biasa, cuma kenapa semua kesalahan ditimpahkan kepada Akan? Jika disimak dari awal, rencana untuk menyerang bangsa atau kota Ai, Yosua mengutus untuk mengintai kota Ai dan kembalilah utusan itu melaporkan bahwa kota itu kecil, penduduknya sedikit, tidak perlu banyak pasukan, cukup 3.000 orang. Di sini bangsa Israel mengandalkan kekuatannya, lupa minta petunjuk Tuhan. Makanya kalah dan 36 orang Israel tewas, bahkan selebihnya lari tunggang langgang dikejar bangsa Ai. Kalau sebelum menyerang, bangsa Israel minta petunjuk Tuhan, ceritanya bisa lain. Bisa jadi saat itu Tuhan melarang, tidak diizinkan dan memberitahukan dosa yang dilakukan Akan, sehingga tidak terjadi korban. Artinya dosa Akan diselesaikan dulu, baru menyerang kota Ai. Mengapa hanya Akan dihukum? Padahal bangsa Israel bahkan Yosua juga tidak bertanya dahulu kepada Tuhan. Baik, terima kasih Kayola. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali dari C. Toba ya. Ya. Baik, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Ini perintah jelas sekali. Kenapa jadi Akan menjadi pusat? Ini karena kutuk ini bahaya. Coba mari kita lihat di dalam Yosua 6 ayat 18 sampai 19. Yosua 6 ayat 18 sampai 19. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Baik, terima kasih. Ayat 18 menjadi kunci. Kalau kamu ambil, ini mencelakakan bangsa Israel.
Ini milik Tuhan katanya. Secara khusus ya, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Dan emas dan perak yang diambil oleh Akan. Hati-hati dengan hal-hal kudus. Safira mati bersama dengan suaminya, Ananias. Hati-hati. Jadi ini perkara-perkara yang sudah diamarkan terlebih dahulu. Bahwa jangan ambil. Karena akan mencelakakan. Ayat 18 bilang katanya. Dikatakan barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Itu amaran sudah disampaikan. Makanya dosa akan menjadi hal yang paling mutlak di sini. Menjadi gangguan. Karena setelah itu, setelah dosa akan dibereskan. Yosua 8 ayat 1 dan 3. Boleh Kayola baca? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Ayat 3. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Baik, terima kasih. Jadi setelah dosa yang paling mutlak ini, yang mengganggu bisa membawa kerusakan bagi perkemahan dan celah bagi perkemahan, apa yang terjadi setelah dibereskan itu dosa, maka mereka sendiri pun berubah dalam segala kehidupan yang mereka tunggu firman Tuhan, dan setelah itu bukan lagi 3.000 yang diperintahkan tapi 30.000 yang diperintahkan. Jadi memang hal-hal perkara-perkara yang dikuduskan untuk Tuhan jangan pernah kita jamah. Itu membawa kutuk yang luar biasa, bukan hanya kita tapi orang-orang di sekitar kita juga. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Walaupun kita melihat secara ceritanya memang mereka tidak berkonsultasi dulu sama Tuhan, tapi akan secara spesifik melanggar perintah Tuhan ya. Yang sudah diberitahukan terlebih dahulu akan membawa celaka bagi bangsa Israel. Terima kasih pendeta. Dan teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun sehubungan dengan kitab Yosua, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Yohanes. Kita berdoa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami semua adalah tawanan dari harapan. Maka biarlah kami belajar untuk mengingat kalau kami semua adalah pewaris dari kerajaan-Mu. Tetapi pada saat bersamaan perintis yang harus tetap bertahan di tengah-tengah godaan penjara duniawi ini ya Bapak. Kami rindu akan kerajaan-Mu. Maka biarlah kerajaan itu menjadi nyata dalam hidup ini secepat-cepatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Yohanes, terima kasih Emi dan juga Stephen. Kita sudah diskusi sama-sama, kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan biarlah kita dapat menghidupkannya dalam kehidupan kita. Kita adalah pewaris kerajaan surga yang masih tetap harus menghidupkan gaya hidup perintis di dunia ini. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.